Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamidanillah, wa musallian ala rasulillah, wa ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Lanjut kita pada kesempatan kali ini pada hadis yang ke-33 dari buku yang kita pegang. Di hadis yang ke-33 ini mempunyai judul Mukmin yang kuat lebih utama. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair, rawahu Muslim. Arti hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun pada masing-masing dari keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim, sahih. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Masuk kita pada pembahasan hadis. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mukmin yang kuat lebih baik. Pada bagian awal ini kita akan membahas tentang makna kuwah atau kuat. Kata al-qawi atau kekuatan memiliki banyak arti. Di dalam Al-Quran akan kita temukan bahwa kata al-quwah itu ada beberapa makna atau arti. Yang pertama yang dimaksud al-quwah di sini adalah kekuatan fisik, seperti yang tersebut di dalam surah Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-54. Dalam ayat itu Allah berfirman, Allah alladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'din dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Artinya, Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dia kehendakinya, dan dialah yang maha pengetahui lagi maha kuasa. Dalam ayat di atas, kata kuwah berarti kekuatan fisik. Sehingga berdasarkan hadis di atas, seseorang mukmin yang kuat secara fisik lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah secara fisik. Dikatakan mukmin yang kuat secara fisik lebih baik daripada mukmin yang lemah fisiknya, sebab seorang mukmin yang fisiknya lebih kuat tentu bisa melakukan berbagai macam aktivitas secara baik dan sempurna dibanding seorang mukmin yang lemah fisiknya. Sholatnya seorang yang memiliki fisik yang kuat agaknya lebih sempurna dari sholatnya seorang yang fisiknya lemah. Tentu Allah lebih menyukai amal yang dilakukan seseorang secara sempurna dari orang yang melakukan dengan tidak sempurna. Kedua, makna al-qawi atau kuwah di situ berarti adalah tekad, iradah atau kemauan, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-63. Allah berfirman, wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tur Sina di atasmu, kamu yakni Bani Israel, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kata kuat dalam ayat di atas bermakna tekad atau keinginan, sebab salah satu sikap Bani Israel yang selalu dicela oleh Allah bahwa mereka tidak pernah memiliki keteguhan hati dan tekad dalam menjaga dan memenuhi janji yang telah mereka buat. Dengan demikian,
seorang mukmin yang kuat tekad dan kemauannya adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah tekad dan kemauannya. Sebab seorang yang memiliki keteguhan tekad biasanya akan menjadi orang yang sabar dan optimis. Dan tentu saja seorang hamba yang memiliki kesabaran dan optimisme yang lahir dari kekuatan tekad lebih disukai dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah tekad dan kemauannya. Ketiga, kekuatan amanah dan kecerdasan seperti disebutkan dalam surat An-Najm surat yang ke-53 ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Artinya, dan tiadalah yang diucapkan Nabi itu, yakni Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Nabi, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Kata Al-Quwa dalam ayat di atas dipakai untuk menyebut malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat cerdas dan kuat. Betapa tidak, setiap kali ia diperintah menyampaikan wahyu, ia tidak pernah minta diulang dan melupakan apa yang telah diterimanya untuk kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW tanpa pernah satu huruf pun kurang dari apa yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang mukmin yang kuat kecerdasannya dan memiliki kekuatan dalam menerima dan menyampaikan amanah adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah kecerdasan dan kejujurannya. Sebab kekuatan intelektual dan kejujuran akan membawa manusia memiliki kedudukan yang tinggi baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya. Keempat, yakni kekuatan dalam melawan musuh. Seperti dalam surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat yang ke-60. Allah berfirman, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunikum la ta'lamunahumullah Allah ya'lamuhum." La ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi waffa ilaikum wa antum la tutlamun. Arti ayat, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka para musuh kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, menggentarkan musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahui mereka. Apa saja yang kamu sedekahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Dengan demikian, seorang mukmin yang memiliki kekuatan dan keteguhan dalam melawan musuh agama adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seorang mukmin yang lemah dalam menghadapi musuh. Bukankah semua sahabat Nabi yang ikut berperang pada perang Badar, mereka mendapatkan tempat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan sebagian sahabat yang tidak ikut perang dalam perang Uhud ini? Demikian tadi 4 makna daripada Al-Qawi atau kekuatan di dalam Al-Quran. Intinya, seorang mukmin yang kuat imannya, tubuhnya dan amalannya lebih baik daripada mukmin yang lemah iman atau lemah dalam hal amalan dan tubuhnya. Sebab mukmin yang kuat dapat melakukan sesuatu untuk kaum muslimin. Dia dapat memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan kekuatan tubuh, iman, dan amalannya. Mereka yang memiliki kekuatan memberikan manfaat besar dengan kekuatan tersebut dalam jihad fisabilillah, merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, membela Islam dan kaum muslimin, serta merendahkan musuh Islam dan
berdiri menghadapi musuh tersebut. Semua ini tidak mampu dilakukan oleh mukmin yang lemah. Namun begitu, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memuji kepada orang mukmin yang kebetulan berposisi lemah. Beliau tetap memujinya dengan perkataan beliau, wa fi kullin khair, dan masing-masing bagi mereka orang mukmin ada kebaikan. Sebab orang yang punya iman itu pasti sudah menjadi makhluk Allah yang terbaik. Jadi dengan dia memiliki keimanan dalam hatinya sudah merupakan poin kebaikan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan orang kafir yang tidak mempunyai iman di dalam hatinya. Hadis ini, sabda Nabi, merupakan sebuah pelajaran kepada kita juga bahwa supaya tidak terjadi menyakiti pihak lain yang menjadi bahan perbandingan, maka tetap menyebutkan kebaikan dari orang yang kita bandingkan tersebut. Misalkan saya katakan anak saya si A paling cerdas sendiri, namun si B ini juga rajin membantu saya. Jadi dengan menyebutkan masing-masing kelebihan dari pihak A dan pihak B, ini tentunya tidak akan menyinggung dari salah satu pihak. Inilah cara cerdas Rasulullah SAW. Beliau di dalam perkataan, di dalam pembicaraannya selalu merangkul semua belah pihak, tidak membeda-bedakan. Terakhir dari hadis ini, maka ada sebuah pelajaran berharga bahwa seorang mukmin harus mendorong dirinya untuk memiliki kekuatan lebih, kuat dalam segala lini, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat politiknya, kuat kekuasaannya, kuat imannya, dan semua lini umat Islam harus mempunyai kekuatan. Harus masing-masing dari kita mempunyai kekuatan tersebut supaya Islam semakin jaya dan semakin menang di atas bumi ini. Karena sejatinya agama Islam itu sendiri adalah agama yang kuat, memiliki kemuliaan dan memiliki derajat yang tinggi, sehingga selalu dan selamanya dituntut adanya kekuatan dari kaum muslimin, para pemeluknya, untuk terus menjaga kemuliaan dan marwah Islam ini. Saya kira cukup. Mudah-mudahan Allah menjadikan diri-diri kita kaum muslimin yang mempunyai izzah, mempunyai kemuliaan, kekuatan zahir maupun batin demi tegaknya dinullah al-Islam ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.